Assalamualaikum Ananda Solih dan Solihah. Bagaimana kabarnya pagi ini? Apakah sudah sarapan? Sudah sholat duha? Sebelum belajar, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda yang solih dan solihah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, pembelajaran 5 dan 6. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ialah 1. Siswa dapat menentukan pikiran utama dari teks bacaan. 2. Siswa dapat menyebutkan penyebab perubahan keseimbangan dan cara menjaga keseimbangan ekosistem. Keseimbangan lingkungan dapat terwujud apabila terjadi keselarasan dan keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Apabila terjadi gangguan pada kedua komponen tersebut, keseimbangan lingkungan akan terganggu. Sejauh ini diketahui terdapat 2 jenis faktor yang menyebabkan perubahan keseimbangan di dalam ekosistem, yaitu faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami yang menyebabkan perubahan keseimbangan lingkungan adalah peristiwa alam. Peristiwa alam ada yang menimbulkan bencana, disebut bencana alam. Coba kalian perhatikan video berikut. Apa jenis bencana alam yang nampak pada video tersebut? Ya, benar sekali, meletusnya gunung berapi. Peristiwa tersebut dapat mempengaruhi kondisi ekosistem. Karena material yang dihasilkan oleh meletusnya gunung berapi seperti lahar, bebatuan, abu, berbahaya bagi organisme. Tercemarnya udara dengan abu gunung berapi yang mengandung bermacam-macam gas berpotensi meracuni makhluk hidup di sekitarnya. Lahar yang panas juga akan membuat hutan di sekitar gunung rusak terbakar dan hal ini berarti ekosistem alamiah hutan terancam. Rusaknya ekosistem dapat mempengaruhi jaring-jaring makanan yang ada dalam sebuah ekosistem. Selain letusan gunung berapi, terdapat juga bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, badai, dan tsunami yang juga dapat mengakibatkan terputusnya rantai makanan. Bencana alam tersebut terjadi secara alami dan tidak disebabkan oleh kegiatan manusia. Sedangkan faktor manusia yaitu kerusakan ekosistem yang timbul akibat hasil dari kegiatan manusia. Contohnya adalah penebangan pohon-pohon di hutan, pembakaran hutan, perburuan liar, pertambangan, pemakaian pupuk buatan yang berlebihan, pembuangan sampah dan limbah secara sembarangan. Sampah adalah salah satu hasil kegiatan manusia yang dapat berdampak buruk pada ekosistem. Untuk mengetahui pengaruh sampah terhadap ekosistem, mari kita baca teks ancaman sampah plastik untuk ekosistem laut pada halaman 76. Sampah plastik hingga kini masih menjadi persoalan serius bagi Indonesia dan juga negara lain di dunia. Di Nusantara, sampah plastik tak hanya dijumpai di wilayah darat saja, tapi juga sudah menyebar luas ke wilayah laut. Selain mengotori air laut, sampah plastik yang masuk ke ekosistem laut juga dapat mempengaruhi kehidupan biota laut di dalamnya. Sampah plastik dapat termakan dan masuk ke dalam tubuh biota laut, sehingga dapat menyebabkan keracunan bahkan kematian. Sampah plastik yang termakan tersebut secara lebih luas dapat mempengaruhi rantai makanan pada ekosistem laut. Berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi saat ini dalam mengelola sampah plastik yang ada di laut harus dipecahkan bersama. Diperlukan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif mengurangi sampah plastik. Peningkatan kesadaran lingkungan melalui pendidikan sekaligus memperbaiki fasilitas pengelolaan sampah di pulau-pulau kecil dan daerah pesisir juga akan menjadi bagian besar dari upaya tersebut. Nah, Ananda yang beriman, setelah kita membaca teks tersebut, ayo temukan pikiran utama setiap paragraf pada bacaan tersebut. Pikiran utama pada paragraf 1 adalah permasalahan sampah plastik bagi Indonesia dan negara lain di dunia. Sedangkan pikiran utama pada paragraf kedua adalah
Sampah plastik yang masuk ke laut dapat mempengaruhi kehidupan biota laut. Dan pikiran utama paragraf ketiga adalah upaya mengurangi sampah plastik. Ternyata sampah plastik yang dihasilkan dari kegiatan manusia dapat berpengaruh besar terhadap keseimbangan ekosistem dan kehidupan makhluk hidup di dalamnya. Oleh sebab itu, kita harus tahu cara menjaga keseimbangan ekosistem. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem, yaitu menanam pohon, lalu membuang sampah pada tempatnya, dan mendaur ulang sampah. Sampah-sampah organik bisa diolah menjadi pupuk, dan sampah-sampah non-organik dapat didaur ulang kembali. Selain itu, terdapat cara lain juga untuk memulihkan ekosistem. Untuk mengetahuinya, buka buku kalian halaman 79. Ayo membaca teks bacaan yang berjudul Gerakan Hemat Kertas dan Tisu. Kemudian temukan pikiran utama pada setiap paragraf. Tulislah pikiran utama yang kalian temukan pada tabel di halaman 80. Lalu lanjutlah dengan ayo berlatih. Berdasarkan teks yang berjudul Gerakan Hemat Kertas dan Tisu, jawablah pertanyaan pada nomor 1 sampai dengan 3 pada halaman 80. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dan menjadikan alam ini untuk kemaslahatan manusia. Tentunya ini semua untuk memenuhi kebutuhan manusia yang terus meningkat, baik jumlah maupun jenisnya. Oleh karena itu, pemanfaatannya pun harus penuh dengan kearifan. Segala kegiatan yang dilakukan dengan hawa nafsu berlebihan tentunya akan mendatangkan bencana bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai manusia yang gemar berbagi dengan orang lain dan saling membantu dengan samanya. Apabila kita ingin membantu orang lain, maka kita harus meniatkannya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita membantu karena ingin dipuji atau ria untuk menyombongkan diri. Semoga Allah jauhkan kita dari rasa sombong dan sifat-sifat yang tidak terpuji lainnya. Ingatlah untuk mengumpulkan foto tugas kalian kepada Ustadz Ustazah melalui WA atau Telegram secara japri. Dan jika kalian memiliki pertanyaan, silahkan menghubungi Ustadz Ustazah. Karena wabah corona masih melanda negara kita, maka biasakan menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, makan makanan bergizi, dan stay at home. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.